Pak Ustadz sebelumnya ngomong, kamu harus cari kelapa tunggal di pohon yang Iya. cuma ada satu. Aku malah jadi kakaknya. Please deh Tat, ada cara lain gak sih? Kalau aku sumpah ya, aku bakal bilang begitu karena susah banget loh. Itu aku juga mikir kenapa sih mereka gak naik mobil sampai depan rumah Pak Ustadz. Nggak bisa lah, kan harus nyari musola dulu buat salat maghrib. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan pasti kalian kaget ya, kenapa review film horor bersama Anti? Kenapa? Why? Kenapa bukan Rangga? Ini pasti pertanyaan pertama nih. Pasti. Jangan kaget ya, karena Rangga sedang ada kesibukan. Ya. Buat yang nonton live streaming kemarin juga sebenarnya Rangga udah bilang ya, Rangga bakal break dulu sebentar karena ada urusan penting di belakang layar. Betul. Gitu. Jadi mungkin nggak akan dulu review film-film horor lokal dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang belum ditentukan ya. Nggak tahu, siapa tahu tiba-tiba minggu depan ada. Gitu. Iya benar. Betul. Jadi kan kita aku nggak kan pernah tahu. cadangan aku ya. Main cadangan ya. Kita mau ngomongin film horor terbaru minggu ini, yaitu Menjelang Ajal. bener bang. Ini masuk ke ini ya, Alam Barzah Cinematic Universe. Oke. ABCU yang waktu itu pernah Iya, kita bikin iya. live streamingnya ya. Jadi kita nonton Menjelang Ajal ini baru banget ya tadi di 21 di bioskop yang menyediakan cemilan-cemilan mantap seperti yang sedang aku pegang sekarang. Itu kamu apa? Ini adalah kopi susu pandan. Bener-bener dibutuhkan kalau kalian nonton film horor yang bikin ngantuk ya. Tapi untungnya tadi nggak begitu sih. Makanya nih, cuman dikit noh. Lihat aku minumnya. Kalau kamu minum apa? Wih, My ini favorite, adalah susu Milo Milo Dinosaur ya. Dinosaur. Dan tentunya cemilan baru yang aku suka nih sekarang yaitu flat croissant ya. Ini menarik sih. Kalau aku ini nanti mau aku makan sambil review boleh nggak? Iya boleh. Itu apa? Ini Signature cookies. Yes, ini signature cookies ya. Ini kayaknya baru juga sih, aku baru lihat. Nggak tahu, aku nggak pernah beli aja. Kamu belinya roti mulu di sini. Iya, aku belinya donat gitu ya. Dan ini dong yang pasti aku beli. Ini adalah iya. makanan yang wajib ya kalau kalian ke 21. Ini adalah Mamigor. Nggak, ini tuh bohong tau. Kenapa? Karena dia tahu-tahu abis. Iya bener. Aku nggak paham kenapa. Ini trailer baru mulai aja udah habis. Iya, ya. itu Jadi pas bahaya. filmnya mah lapar lagi. Sekarang kita mau ngomongin dulu nih Menjelang Ajal. Yes. Ini direct sama Hadra Dayeng Ratu yang secara mengejutkan bikin pemandi jenazah. Yang juga secara mengejutkan lumayan ternyata serem gitu ya. Tapi yang menarik di sini dibintanginya sama Sarefa Danis. Nah itu sih sebenarnya kalau aku ngelihatnya udah wah Sarefa Danis kangen banget. Jadi kangen. mau nonton. Premisnya ini tentang keluarganya Sarefa Danis ini ya. Dia ini namanya Ibu Sekar dan dia itu punya 3 anak ya. Ada Dani, ada Ratna, ada Dodi. Bener banget. Dan dia ini ternyata single mother ceritanya. Udah ditinggal sama suaminya, meninggal gitu ya. Dan dia mengurus bisnis warung makan. Tapi dia butuh bantuan gaib ya. Iya. Karena katanya susah menghidupi 3 anak. Jadi dia intinya mah pesugihan lah ya, modelain gitu. Ini pesugihan modelain lagi gitu. Jadi dia minum atau makan sesuatu gitulah ya. Di adegan opening film ntar diliatin gitu. Itu pesugihannya. Iya, dimandiin juga pokoknya gitulah, dibaca-bacain ya, gitulah. Ada ritualnya gitulah sama salah satu dukun gitu. Iya. Konflik terjadi ketika warung makannya tiba-tiba sepi. Ada orang yang beli makanan ternyata basi. Iya. Apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Gimana menurut kamu? Apa yang kamu suka dulu lah dari Menjelang Ajal? Sarefa Danis sudah Wah, tentu betul. dan sudah tidak bukan. Iya, benar banget. Terus aku juga suka pemainnya tuh enak semua. Bahkan peran-peran kecilnya tuh enak dilihat, nggak asal cuma gitu loh. Iya, gitu. Kayak misalnya deh sesimpel yang beli nasi basi. Iya, itu kan betul, bener betul. ya, kayak yang enak kan kadang orang kayak yang sering aku tonton tuh ayo udahlah yang bisa aja diajak bener, gitu. bener. Terus ya udah beli nasinya kayak gitu. Kalau ini tuh enggak beneran Iya, gitu. bener. Atau kayak ustadnya juga Iya. enak semua. Selain Sarefa Danis, pemeran utamanya aku suka sih yang jadi Dodi. Oh iya, benar. Anak kecilnya itu. Akhirnya aku menemukan lagi anak kecil yang beneran bisa acting lagi. Syakil Fauzi kalau nggak salah. Betul. Peran anak kecil nggak diambil asal lucu aja gitu. Iya. Kayak dulu ada tuh film yang anak kecil rame-rame, nggak usah disebut ya judulnya. Itu tuh kayak dicomot cuman oh dia lucu aja Iya. gitu. Tapi ya gitu kayak actingnya mah. kayak gitu loh. Iya, Nah bener. di sini tuh enggak. Interaksi ibu dan anaknya itu masih aku percaya lah. Iya gitu, sih, kayak, iya sih. Oh oke, ini tuh emang keluarga dan Sarefa Danis itu emang udah momen dia menjadi ibu sekarang. Iya. Iya, bener nggak sih? Udah pas gitu maksudnya umurnya di umur gitu. sekarang ya. Jadi aku
merasa kayak oke, bisa nih gitu. Dan yang menarik juga di sini kan latarnya sebenarnya di Bogor dan ada banyak penggunaan bahasa Sunda ya. Oh iya, itu gimana menurut kamu sebagai orang Sunda? Aku ngerasa pas penggunaannya tuh nggak harus semuanya bahasa Sunda juga. Di sini kan kadang aksennya ngikutin ya kan, kayak situ ya udah nggak usah bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja tapi ada aksennya ke sana gitu. Ininya nadanya. Bener, kalau orang Sunda mah ngerti lah gitu. Itu tuh intonasi nada orang Sunda kayak gitu. Gitu. Setnya lumayan seru juga sih, terutama rumah makannya. Kan di sini kan rumah makannya itu kayak rapi gitu. Tapi orang liatnya kayak dekil, ada tikus, ada sampah yang banyak gitu. Masakannya tuh beneran banyak. Iya, bener. Bukan jadi, yang cuman yang cuman ala-ala gitu. Jadi dia kayak yang dipajang-pajang gitu kayak apa, tempe orek gitu, apa sih, apalagi gitu. Dan pas adegan nasi basi tuh beneran nasi benyek gitu ya, kayak bener, iya bener itu nasi basi, percaya gitu. Karena pas di rice cooker dibuka basah-basah gitu. Buat kalian yang pernah lihat nasi basi pasti tahu lah ya. Ya secara prop oke lah, berarti production value-nya tuh niat ini. Maksudnya nggak malu-maluin lah gitu, kelihatan. Meskipun settingnya itu diulang-ulang sebenarnya. Rumah itu aku pernah nonton di film Si Jin, itu rumahnya itu juga. Ada dramanya juga, dan buat aku ini dapet sih dramanya. Dramanya lumayan lah ya. Iya, soalnya kan di sini kan ibu anak, ibu single mother, terus ya gitu ada masalah di rumah itu kan, kayak anaknya yang nomor 1 nggak nurut gitu-gitu. Dari pertama mulai pas si ibu dan anak ini berantem tuh Sharifah Danis tuh dapet banget sih yang marah-marah, karena Sharifah Danis juga yang main. Kalau misalnya ibu lain yang main yang kurang oke, kayaknya apaan sih gitu, kayak maksa deh lo gitu. Kalau di sini tuh aku dapet sih, kerasa gitu. Setuju. Tapi karena ini film horor, kita harus ngomongin horornya tentunya ya. Teror yang diberikannya nih, yang sebenarnya mungkin buat aku pribadi nggak ada yang baru ya, balik lagi karena kamu udah keseringan ya. Pemandi jenazah itu yang kemarin dibikin Hadra Daeng Ratu, sutradara yang sama, masih bisa ngasih 1-2 treatment horor yang lumayan oke lah gitu setupnya. Kalau di sini kayak setelan pabrik lagi jatuhnya, default jump scare ya, you know lah. Wah itu tuh mulai film tuh aku senang, wah nggak ada setan nih, bener, gitu kan. Wah terus baru aku ngomong di dalam hati, alhamdulillah belum keluar nih setannya. Tahu-tahu jebret dengan volume 200%, ada muke gitu kayak. Damn, Tapi maksudnya udah benar film ini memulai ceritanya gitu. Emang gak fokus ngeliatin setan. Ya pas adegan itu ada tuh ya emang udah waktunya untuk jump scare. Tapi ya treatmentnya masih kayak terlalu B aja sih menurut aku gitu. Ya emang kayak gitu mah siapa yang gak kaget sih gitu. Gila lah. Itu mah emang kaget. Tujuannya buat ngagetin gitu, bukan buat bikin serem. Ya itu jualannya di Sharifah Danis kan. Buat aku terlalu sering loh dia mukanya di depan kamera, dan setiap dia mau memulai kesurupan atau mulai kembali lagi kemasukan gitu, dia langsung di depan kamera terus wah teriak gitu, kayak ngegebrak meja, gitu. Itu kayak terlalu sering. Aku ngerti sih, facial expression Sharifah Danis itu emang bagus, maksudnya dia itu emang bisa ngeliatin muka ngeri gitu ya, tanpa harus kayak dipermak banyak-banyak ya kan, maksudnya nggak usah lu tempelin bedak gitu semua. Sharifah Danis udah serem gitu ya dari jauh pun. Tapi di sini emang beberapa adegan dia close up tuh kayak over, ya, jadinya kayak bosan. Tapi ada menurut aku karakter yang kurang berguna sih di sini. Pacarnya Ratna yang kita pikir bakal ada kaitan, sesuatu gitu, ada sesuatu yang pengen dibangun gitu sama si cerita besarnya, tapi ternyata ya udah gitu doang gitu. Udah gitu pakai datang marah ngomong gini lagi, kenapa kamu menghindari aku? Lu tuh mau perkosa anjir, pakai nanya. Apa sih? Bagus digamparin sama kakaknya. FYI kita kan nontonnya beda ya, nggak bareng gitu maksudnya. Salah denger apa gimana gitu ya. Dan aku nanya sama Arya juga. Jadi di awal itu pas marah-marah tuh ibunya, si Ibu Sekar ini bilang, udah 2 tahun semenjak kematian ayah kamu. Ya udah aku pikirin, oh ternyata ayahnya emang baru meninggal, suaminya baru meninggal gitu. Terus ternyata ada adegan flashback pas suaminya meninggal, ternyata mereka masih kecil-kecil. Iya benar-benar. Dia ngomongnya 2 tahun gak sih? Apa aku salah denger ya? Terus ternyata sama juga sih ya? Aku rasain. Itu juga yang mengganjal di otak aku gitu. Jadi mikir aku. Jadi mikir, sialan ini jadi ayah yang mana? Sebenarnya Bu Sekar ini pelanggarannya apa? Karena gini, di dukun pertama, yang pertama banget ya, pertama mulai, kamu harus menuruti semuanya perintahnya. Lalu kalau kamu mau ngebuang ini, kamu harus sama saya lagi atau orang yang lebih kuat. Nah terus somehow aku jadi mikir gini, oh jangan-jangan ada orang jahat yang mau bikin warungnya bangkrut. Soalnya ada juga kayak ada sesuatu gitu yang digantung gitu loh di atas, ada kayak kamu lihat nggak sih? Iya aku lihat. Apa sebenarnya yang bikin seperti ini? Nggak ada, pelanggarannya nggak ada. Itu simply karena dukunnya udah mati aja. Ya harusnya setannya hilang dong.
Ya kalau kayak gitu. Ya enggak lah, maksudnya itu ilmu gaib itu seperti itu. Berarti sebenarnya dia nggak salah dong. Lah ya emang enggak. Maksudnya nggak bikin pelanggaran, bukan nggak salah. Kalau salah dari awal salah. Jadi ibaratnya kayak gitu, subscription gitu, pesugihan itu. Berarti yang digantung itu apa ya? Nah ya itu dia, itu yang justru malah jadi bertanya-tanya buat aku pribadi. Kalau kamu kan jadi kayak curiga, tapi kalau aku jadinya nganggap itu tuh adegan yang kayak ini apa maksudnya gitu, kayak nggak penting. Padahal bisa aja lurus-lurus aja. Gitu. Iya. Bener. Dan yang ngomongin lurus-lurus aja juga adalah yang mengganggu endingnya. Iya, bener. Itu padahal dibikin lurus aja udah sih. Tapi kayak 1 tahun kemudian, apa sih 1 tahun ya? Terus tiba-tiba opornya udah jadi belum? Gitu kayak. Iya benar. Itu tuh udah tipikal film Indonesia tuh kayak gitu tuh. Horor Indonesia tuh. Kayak pengen diadadain aja gitu ya. Iya. Padahal mah udah aja. Iya. Udah beres mah udah gitu. Udah nggak apa-apa kok. Udah beres nggak apa-apa. Soalnya kan ngelihat juga anaknya itu adalah anak baik-baik ya. Iya, dari dia mau dicium yang di kosan itu nggak mau, dan dia nurut banget sama ibunya. Kakaknya juga baik banget, adiknya baik, dan pengalaman hidup ibunya tuh memberi gambaran. Jadi harusnya sih lurus aja. Bener. Sama bagian-bagian terornya pun ya kadang suka diadadain sih. Kayak ada pocong tau kan, yang pas lagi di makam ya. Kan emang disuruh ngambil tanah kuburan. Itu malahan ngingetin aku ke pemandi jenazah. Pemandi jenazah persis ada adegan kayak gitu. Ada karakternya ngegali kuburan. Terus pas bangun pocong semua banyak. Ini tuh kayak diulangi lagi gitu formulanya. Jadi kayak ya apa bedanya dong gitu. Kan dia dikasih tuh holy water sama si Ustadz buat di jalan. Ya kalau ada diganggu di perjalanan gitu. Terus ya udah pas dia didatengin pocong-pocong itu kan, dia inisiatif lah gitu ke kuburan. Kok dia tahu ya caranya ya? Kalau aku di pikiran aku dikasih air aku minum tuh. Ya nih bekal kan cuma dia gini doang. Nih buat jaga-jaga kalau di jalan digangguin. Kalau aku ya, duh gimana ya caranya? Dikasih air nih. Aku refleks aku minum. Yang PR lagi adalah Pak Ustadz sebelumnya ngomong, kamu harus cari kelapa tunggal di pohon yang cuma ada 1. Aku malah jadi kakaknya. Please deh Tat, ada cara lain gak sih? Kalau aku sumpah ya, aku bakal bilang begitu karena susah banget loh. Tapi itulah gunanya nanti ada Syarifah Danisnya nongol. Tapi itu kayak aneh juga kalau aku lagi kayak gitu terus ketemu emak gue, lari aku. Soalnya kan mamanya tau sendiri kan, kamu suka aneh-aneh gitu, yang ada diajak mati. Kalau memang malah alhamdulillah dikasih unjuk, ini ada kelapa tunggal betul. Itu aku juga mikir kenapa sih mereka nggak naik mobil sampai depan rumah Pak Ustadz? Nggak bisa lah, kan harus nyari musola dulu buat sholat maghrib. Biar ada plot itu, biar nanti muncullah si Ibu Sekar yang udah kerasukan gitu kan, bunuh-bunuhin temennya gitu kan, terus nanti balik lagi ke rumah. Kenapa sih dia harus ngebunuh teman-temannya yang 4 orang? Kasihan tahu. Itu si Kang yang gondrong itu kasihan sih, aku pikir bener. Dia bakal menjadi sesuatu. Iya, di sini tuh rules si setannya juga sebenarnya nggak jelas. Itu sih yang menurut aku ganjalan besar ya, karena kan oke lah kalau pesugihan dia menyakiti yang keluarga, keluarga misalkan atau tubuh yang dia diemin gitu ya. Tapi ini tuh efeknya ke yang lain gitu. Kayak si Ruth Marini di sini kan yang biro dia itu cuma ditelepon loh ngomong, gue tahu tempat Pak Ustadz ini besok dijemput. Iya, terus dia diincar gitu. Iya. Maksudnya itu tuh gimana caranya? Kapan tahunya si setannya? Emang si setannya buka telepon kedua di kamar gitu ngedengerin. Sementara kita nggak pernah dikasih tahu si Nyi Wengi ini gitu apa gitu, entitasnya itu kayak gimana gitu. Itu yang mengganjal kalau lu pengen ngeluarin sosok, setidaknya kasih tau lah sosok ini tuh bisa ngapain gitu. Tapi ya kalau nonton film ini tuh aku jadi inget semua film horor lokal yang aku tonton tau. Pertama ada Di Ambang Kematian, Susuk, Kutukan Kecantikan. Itu kan segitu ngomongin orang pesugihan nggak bisa lepas dan akhirnya matinya susah gitu kan. Terus nanti di endingnya pun ini klimaksnya mereka berantem kan, si Syarifah Danis versus Pak Ustadz. Iya. Itu udah itu aku langsung wah ini mah kodrat sama pemukiman setan. Nanti ada adegan ikonik kodrat yang muter gitu. Nah di sini ada lagi kan yang pas berantem muter, gila. Terus dari kayang terus langsung jebret gitu ya. Iya muter, nah itu kodrat banget tuh. Terus nanti si Syarifah Danisnya, si Ibu Sekarnya megang golok ya, pemukiman setan banget itu, gila. Tapi Pak Ustadz totalitas loh gitu. Udah dikunyah-kunyah, udah dibacok, tetap dia duduk manis sambil ngaji nak.
dibasuhkan ini airnya ke kaki, Benar. kamu ke muka gitu. Bagus lah, berarti dia emang ngerjain job desk-nya sampai habis. Iya, alhamdulillah ya. Walaupun dalam keadaan terluka. Itu sih menurut aku yang ya lumayan lah, maksudnya ada usahanya gitu buat bikin klimaks yang menarik meskipun ya bukan hal yang baru gitu sih. Memorable aku pas Ibu Sekar habis menyikat semuanya, terus datang ke musola. Iya. Kan di situ ada tuh si Ratna sama Dodi kan. Ibu ngeri gitu. Terus kan mereka lari itu. Terus dikejar kan, itu ngeri loh. Larinya lari cepet gitu ya. Iya, lari cepet. Nah. Tapi agak aneh sih, si Ratna sama Dodi nggak teriak sama sekali ya, lari aja. Kalau aku kan langsung tolong gitu. Kalau ini mah enggak, lari aja. Karena mereka tahu mereka sedang di hutan, tidak ada yang bisa mendengar. Itu refleks nggak sih kalau lari dikejar-kejar gitu? Jadi kayak nyimpen energi. itu ngeri sih, maksudnya Sharifah Danis di situ, si Bu Sekar ngeri banget sih larinya di situ. Setiap mereka sholat ngebelakangin ibunya. Pinter ya namanya setan ya, langsung supaya nggak jadi sholat tuh langsung ngomong aing hayang dahar, apa sih? Iya itu. Ya itu kayak aing dari lapan, kemarin belum makan gitu. Ya, itu kayak nggak jadi sholat gitu. Terus sama yang itu lah kejadian akhirnya yang di musola itu. Iya benar. Di belakangin itu tuh hilang mak ya. Nah itu. Trik lama ya, masih aja diulangi ya. Kenapa kalian itu harus membelakangi orang yang lagi kerasukan? Taruh samping kayak gitu coba kita taruh depan lu kalau bisa ya. Kalau taruh depan disembah dong. Kesel aku kadang emang. Iya itu yang lihat sih ini doang ya. Dia sampai ketakutan sampai sujud nggak balik-balik. Kasian banget tuh anak sumpah. Ya udahlah, waktunya kita kasih skor dulu. Berapa untuk menjelang ajal? Aku suka sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kamu sebagai pemain cadangan film usahanya tidak ya begitu mengecewakan ya. 6,5 pengabdi setan per 10. Mantap. Kalau aku sih 6 aja ya cukup. Secara kualitas sih Hadradeng Ratu udah lumayan konsisten nih, kayak Pemandi Jenazah ya. Tapi masih banyak beberapa hal di belakangnya yang harus diberi peningkatan sih, kayak tadi ya, secara storytellingnya gitu kan. Dan ya mungkin cerita selanjutnya bisa lebih beda lagi ya. Ini kan soalnya kayak terlalu mirip sama beberapa film horor lokal yang udah aku tonton gitu, secara tema gitu ya. Jadi semoga ada kebaruan lagi gitu. Udah nonton aja lah, menjelang aja lah. Menurut kalian gimana filmnya? Silakan komen. Semoga kalian suka. Kalau nggak suka, sebutin apa yang kalian kurang sreknya ya. Komen. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow semua sosial medianya Sinekrip. Dan juga jangan lupa untuk join membershipnya Sinekrip ya. Yes. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.